Perkenalkan, nama saya Nicholas Fiandi Sinaga dengan NIM 210306116. Saya dari kelas Peternakan B, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas praktikum biokimia yang diampu oleh Bu dosen Tati Widianasari, SPT MP. Langsung saja ke soal. Soal yang pertama itu berkaitan dengan mineral. Nah, pertama, jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum dalam tubuh ternak. Mineral adalah zat yang penting dalam kelangsungan hidup yang dibutuhkan oleh ternak, baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan juga reproduksinya berdasarkan kegunaan dalam aktivitas hidup. Adapun fungsinya, yang pertama, sebagai pembentuk kerangka gigi dan hemoglobin. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan asam basa. Yang ketiga, mempertahankan tekanan osmotik seluler. Yang keempat, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan. Yang kelima, mencegah kekejangan. Dan berikut, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat dan daging. Nah, soal yang berikut soal yang kedua adalah jelaskan fungsi mineral makro dan mikro di dalam tubuh ternak. Perlu kita ketahui bahwa mineral makro itu dibutuhkan dalam jumlah besar karena diperlukan dalam pembentukan organ dalam tubuh. Sedangkan mineral mikro itu dibutuhkan sangat sedikit karena dia hanya diperlukan dalam pembentukan jaringan-jaringan. Nah, adapun fungsi mineral makro secara umum, yang pertama, di dalam mineral makro terdapat yang namanya unsur Ca yang berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, pembentukan darah, dan kontraksi urat dan daging. Nah, yang kedua, terdapat unsur P yang berfungsi sebagai pembantu pembentukan tulang dan gigi. Yang berikut terdapat juga yang namanya unsur Na yang berfungsi untuk keseimbangan asam dan basa dan transmisi saraf. Nah, yang keempat terdapat yang namanya unsur Cl yang memiliki fungsi untuk keseimbangan asam basa, osmorgolit untuk keseimbangan asam dan basa dan sekresi cairan. Yang kelima terdapat namanya unsur K yang berfungsi untuk keseimbangan asam basa dan osmoregulasi dan juga sebagai aktivator enzim. Yang keenam, di dalam mineral makro juga terdapat yang namanya unsur Mg yang berfungsi dalam pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipid. Selanjutnya, dalam mineral makro ini terdapat juga yang namanya unsur Mn yang berfungsi untuk aktivator enzim, pembentukan tulang, dan pertumbuhan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari mineral mikro dalam tubuh ternak. Nah, yang pertama, di dalam tubuh ternak itu terdapat yang namanya zinc yang berfungsi untuk komponen dan aktivator enzim dan berfungsi juga sebagai penyembuhan luka. Nah, mineral mikro itu juga terdapat yang namanya unsur Fe yang berfungsi untuk pembentukan hemoglobin dan bagian dari sistem enzim. Lalu terdapat juga yang namanya unsur Cu. Unsur Cu ini berfungsi untuk pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Lalu terdapat juga yang namanya unsur I atau iodin yang berfungsi untuk pembentukan hormon tiroid dan pembentukan hormon tiroksin. Nah, yang berikut ada yang namanya unsur S atau sulfur sebagai sintetis protein mikroba dan sebagai pembentukan asam lemak. Nah, di dalam mineral mikro itu terdapat juga yang namanya unsur Co atau kobalt yang berfungsi sebagai pembentukan mikroba dan pembentukan vitamin B12. Nah, selanjutnya dalam mineral mikro itu terdapat yang namanya unsur F
yaitu untuk esensial pada hewan. Lalu terdapat yang namanya unsur Se atau selenium yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 yang berasosiasi dengan vitamin E. Lalu terdapat yang namanya unsur Mo. Bagian dari enzim sulfit oksidasi yang berfungsi untuk oksidasi sulfit. Sekian dari penjelasan tentang mineral. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vitamin. Nah, bagian kedua adalah tentang vitamin. Dengan soal yang pertama adalah jelaskan pengertian dari vitamin. Yang kedua, jelaskan sifat umum dari vitamin. Yang ketiga, jelaskan jenis vitamin dan fungsinya dalam tubuh ternak. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari vitamin. Vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah yang sangat sedikit yang berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan dengan normal, baik itu pertumbuhan, reproduksi, dan juga kesehatan. Nah, soal yang nomor 2 tadi yaitu jelaskan sifat umum daripada vitamin. Sifat umum dari vitamin yaitu bahwasanya vitamin itu terdiri dari unsur C, H, dan O. Yang kedua, mempunyai bentuk provitamin yang bisa diubah menjadi 7 vitamin dalam tubuh. Yang ketiga yaitu tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman, kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Nah, yang berikut yaitu menyusun struktur jaringan. Lalu yang berikut diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak, diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Lalu sifat umum dari vitamin ini juga yaitu dikeluarkan melalui feses. Lalu sifat umum dari vitamin adalah kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya dan oksidasi. Dan vitamin ini secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Soal yang berikut atau soal yang nomor 3 adalah jelaskan jenis-jenis vitamin serta fungsinya pada ternak. Nah, jenis-jenis vitamin itu meliputi yang pertama A, D, E, K, B, dan C. Yang pertama itu ada vitamin A. Vitamin A. Semua hewan pastinya membutuhkan vitamin A. Vitamin tersebut tidak terdapat dalam tumbuhan. Sebagian vitamin A melainkan sebagai prekursornya, yaitu karotin. Atau lazim dinamakan sebagai provitamin A, karena tubuh dapat mengubahnya ke dalam vitamin aktif. Vitamin A mempunyai 3 peranan penting dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Nah, yang kedua yaitu terdapat yang namanya vitamin D. Vitamin D berfungsi yang pertama sebagai membantu proses absorpsi Ca dan P dari saluran pencernaan, dan selanjutnya mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Lalu yang kedua dari fungsi vitamin D adalah sebagai proses reabsorpsi, berperan dalam reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Yang ketiga yaitu deposisi yang berperan sebagai dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matrik tulang. Nah, jenis vitamin berikut yaitu terdapat yang namanya vitamin E. Vitamin E ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai reproduksi, yaitu membuat normalnya proses reproduksi dalam beberapa jenis ternak. Yang kedua, digunakan sebagai antioksidan dan absorpsi. Yang berikut beberapa jenis dari vitamin adalah vitamin K. Fungsi vitamin K diperlukan dalam proses pembentukan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati.
karena bersama dengan tromboplastin dengan adanya trombokinase akan membentuk yang namanya trombin. Nah, yang berikut ada yang namanya vitamin B. Vitamin B adalah jenis vitamin yang larut dalam air dan memainkan peran penting dalam metabolisme. Fungsi vitamin B sendiri yaitu sebagai vitamin B kompleks untuk kofaktor enzim metabolisme, sehingga penyerapan dan pemanfaatan nutrisi dalam tubuh ternak akan meningkat, dan berfungsi juga untuk mencegah defisiensi vitamin yang dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan ternak. Nah, selanjutnya jenis dari vitamin ini adalah vitamin C. Bagi ruminansia, suplemen vitamin C masih dibutuhkan dalam kondisi tertentu, seperti keadaan stres dan memperbaiki kondisi tubuh pasca kesembuhan dari penyakit. Sekian dari penjelasan tentang vitamin. Akan dilanjutkan ke praktikum uji vitamin. Baiklah, selanjutnya saya akan menguji kandungan vitamin C pada beberapa bahan makanan dan juga pada bahan pakan ternak. Nah, adapun sampel yang saya gunakan, yang pertama ada rumput teki, ada daun ubi, ada pisang, ada jeruk, dan juga ada mangga. Adapun alat yang saya gunakan yaitu cangkir sebagai tempat wadah dari larutan pakan dan makanan tersebut, dan juga sendok sebagai pengaduk. Adapun bahan yang saya gunakan yaitu larutan betadin. Nah, larutan betadin ini dapat mengoksidasi vitamin C. Nah, yang pertama adalah kita harus meneteskan 4-5 tetes betadin ke larutan rumput teki. Setelah itu kita akan mengaduknya. Nah, semula tadi rumput teki ini berwarna hijau pekat. Setelah ditetesi dengan betadin, warnanya berubah menjadi keterang-terangan ataupun kebening-beningan, mengindikasikan bahwa rumput teki mengandung vitamin C. Selanjutnya adalah pada larutan ubi. Seperti biasa, kita meneteskan sebanyak 4-5 kali. Setelah itu, kita akan mengaduknya. Dari semula tadi, warna dari ubi ini yaitu hijau pekat. Nah, setelah ditambahkan dengan larutan betadin, warnanya sedikit menjadi terang, mengindikasikan bahwa daun ubi kayu ini mengandung vitamin C. Selanjutnya adalah pada pisang. Diteteskan betadin sebanyak 4-5 tetes. Lalu diaduk. Nah, setelah diaduk,
pisang tersebut berubah warnanya. Yang tadinya kuning menjadi kebeningan atau keputih-putihan, mengindikasikan bahwa pisang juga mengandung vitamin C. Setelah itu, kita akan meneteskan betadin kepada sampel jeruk. Setelah diteteskan, kita akan mengaduknya. Nah, setelah saya mengaduk jeruk tersebut dengan campuran betadin yang tadinya warnanya kuning pekat, kini berubah menjadi kuning kebening-beningan ataupun berubah menjadi warna terang, mengindikasikan bahwa jeruk juga mengandung banyak vitamin C. Selanjutnya adalah saya akan mengaduk betadin kepada larutan mangga. Sama halnya seperti jeruk dan pisang, mangga tadi warna sebelumnya adalah warna kuning. Nah, setelah diaduk dengan campuran betadin, mangga tersebut berubah warnanya yang tadinya kuning pekat menjadi kuning keputih-putihan ataupun kebening-beningan, mengindikasikan bahwa mangga juga mengandung vitamin C. Nah, dari praktikum yang saya ujikan dapat disimpulkan bahwasanya vitamin C dapat dioksidasi oleh betadin sehingga terjadi perubahan warna pada betadin tersebut ataupun pada sampel tersebut. Sekian dari pembuatan video saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan dan semoga uji coba mineral dan ataupun vitamin C ini dapat menambah wawasan kepada penonton. Sekian, terima kasih.